Main tadi kak. Ibu tidak tahu. Namu aduh. Wih Tuhan. Tolong dulu kak. Wih Tuhan namu aduh. Namboru. Udah keluar darah dari mananya. Dari mananya darah ini? Polres Siak mengungkap fakta mengejutkan terkait kasus pembunuhan seorang ibu rumah tangga di Kampung Pinang, Sebatang Timur, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak. Pelaku yang tak lain adalah anak kandung korban diketahui memiliki riwayat gangguan kejiwaan. Informasi ini diungkapkan langsung oleh Kapolres Siak AKBP Sepuh Ade Irsyam Siregar dalam keterangannya pada Kamis 26 Februari. Korban yakni Lince Nainggolan 66 tahun meninggal dunia setelah diduga dianiaya oleh anaknya inisial HPP 37 tahun pada Rabu 25 Februari sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Peristiwa terjadi di teras rumah korban di Jalan Pertiwi RT 002 RW 001 Kampung Pinang, Sebatang Timur. Warga sekitar mendengar teriakan minta tolong lalu mendapati korban sudah tergeletak dengan kondisi luka parah. Sementara pelaku terlihat berlari meninggalkan lokasi. Kapolres menjelaskan bahwa setelah menerima laporan, personel langsung turun ke TKP, memasang garis polisi serta memeriksa sejumlah saksi. Korban sempat dibawa ke Puskesmas Perawang namun nyawanya tidak tertolong. Sementara itu hasil pemeriksaan luar menunjukkan adanya luka lecet di hidung dan tangan kiri, darah keluar dari telinga, hidung dan mulut, serta lebam di leher dan rahang. Tim gabungan Polsek Tualang bersama unit reskrim dan Intelkam melakukan pengejaran. Kemudian sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat di hari yang sama, HPP berhasil ditangkap di Jalan Indah Kasih, Kelurahan Perawang dan dibawa ke Mapolsek Tualang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Menurut keterangan keluarga, HPP pernah menjalani perawatan di rumah sakit jiwa selama 2 bulan. Sepanjang tahun 2025, ia beberapa kali menjalani pengobatan dan terakhir dijemput keluarga dari rumah sakit pada 10 Februari 2026. Warga sekitar menyebut saat kambuh, HPP kerap marah-marah, merusak barang, bahkan pernah melakukan penganiayaan terhadap tetangga. Namun kejadian itu tidak dilaporkan karena masyarakat memahami kondisi kejiwaannya. Keluarga korban menolak autopsi maupun visum et repertum dan sudah membuat surat pernyataan resmi. Meski demikian, polisi tetap melakukan langkah hukum, memeriksa saksi serta berkoordinasi dengan dinas sosial dan rumah sakit jiwa untuk penanganan lanjutan terhadap pelaku. Kapolres mengimbau masyarakat agar lebih intensif mengawasi anggota keluarga dengan riwayat gangguan kejiwaan, memastikan pengobatan berjalan rutin, serta berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mencegah peristiwa serupa. Main tadi kak. Ibu tidak tahu. Namu aduh. Wih Tuhan. Tolong dulu kak. Wih Tuhan namu aduh. Namboru. Udah keluar darah dari mananya. Dari mananya darah ini? Tuhan. Diam kau, diam kau. Kau diam. Kau diam. Ya, Pak. Terima kasih ya, Pak. Diri. Mampus kau, babi kau. Main tadi kak. Ibu tidak tahu. Namu aduh. Wih Tuhan. Tolong dulu kak. Wih Tuhan namu aduh. Namboru. Udah keluar darah dari mananya. Dari mananya darah ini? Seorang ibu di Kampung Pinang, Sebatang Timur, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, ditemukan tewas bersimbah darah di teras rumah pada Rabu 25 Februari. Korban diketahui bernama Ince Nainggolan berusia 65 tahun. Menurut penuturan warga, saat insiden terjadi terdengar adanya suara keributan dan teriakan histeris dari dalam rumah. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Pekanbaru, yakni rekan Mayonal Putra. Baik rekan Yonal, bisa dijelaskan bagaimana kronologi aksi pembunuhan ini bisa terjadi? Baik, rekan Arin dan Tribuners dimanapun berada, dapat kami jelaskan bahwa seorang ibu rumah tangga bernama Ince Nainggolan berusia 66 tahun
ditemukan tergeletak di teras rumahnya yang beralamat di Jalan Pertiwi, RT 002 RW 01, Kampung Pinang Sebatang Timur, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Riau. Kejadian pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, Rabu 25 Maret, maksud kami 25 Februari 2026 sore. Saat kejadian, tetangga korban itu mendengar suara keributan cekcok antara seorang ibu dan seorang laki-laki. Nah, kemudian terdengar suara minta tolong dan teriakan-teriakan yang histeris sehingga mengundang para tetangganya untuk melihat apa sih yang terjadi sebenarnya di rumah Ince Nainggolan ini. Nah, ada dua orang tetangganya yang datang, yaitu Maidina dan Esmar Paung untuk pertama sekali. Nah, begitu Maidina dan Esmar Paung tiba di teras rumah Nainggolan, mereka melihat bahwa Ince Nainggolan sudah dalam keadaan tergeletak dan nafasnya sudah tersenggal-senggal dan tidak sadarkan diri. Pada saat itu Esmar Paung dan Maidana itu menghubungi warga yang lainnya, kemudian melakukan pertolongan pertama kepada Ince Nainggolan, kemudian memanggil ambulan kampung karena di kampung atau desa tersebut mempunyai ambulan desa. Tidak lama kemudian ambulan desanya datang, kemudian Ince Nainggolan dilarikan ke puskesmas atau ke rumah sakit terdekat. Nah, pada saat Esmar Paung dan Maidana datang pertama kali tadi, itu tidak ditemukan pelakunya atau pelakunya sudah meninggalkan lokasi. Nah, begitu sampai di puskesmas Tualang atau puskesmas Perawang, ternyata tim medis mengatakan bahwa Ince Nainggolan sudah meninggal dunia. Nah, dengan demikian pihak tetangga dan keluarga lainnya membawa kembali jenazah Ince Nainggolan ke rumahnya untuk disemayamkan. Demikian, Arin. Baik, rekan. Dari informasi yang kami terima, pelaku ini diduga merupakan orang dengan gangguan jiwa. Apakah hal ini benar? Iya, dari keterangan Kapolres Siak, AKBP Ade Irsyam, Sepuh Ade Irsyam Siregar, memang menjelaskan kepada kami kemarin saat mengkonfirmasi peristiwa ini. Beliau mengatakan bahwa pelaku adalah anak kandung dari Ince Nainggolan sendiri, yaitu HPP, umurnya 37 tahun. Nah, HPP ini mempunyai riwayat pernah dirawat di Rumah Sakit Jiwa Tampan Pekanbaru. Nah, belum beberapa lama dibawa kembali pulang, HPP telah melakukan tindakan kekerasan atau penganiayaan terhadap ibunya sendiri. Nah, HPP ini juga sering marah-marah. Warga sekitar sudah sangat memaklumi perilaku dari HPP sendiri. Apabila keinginannya tidak terpenuhi, maka HPP kerap marah-marah di sekitaran komplek. Nah, jadi inilah yang kemudian memicu terjadinya penganiayaan terhadap ibu kandungnya sendiri. Nah, namun demikian, pihak kepolisian tetap melakukan langkah-langkah hukum dengan mencari tersangka ini atau HPP ini, kemudian melakukan olah TKP di tempat kejadian. Pada akhirnya pada hari yang sama, HPP ini dapat diamankan oleh Satreskrim Polsek Tualang, yang kemudian HPP dibawa ke Mapolsek Tualang. Hingga hari ini masih berada di Mapolsek Tualang dan pihak kepolisian masih ingin mencari tahu apa sebenarnya motif dari penganiayaan ini. Demikian, Arin. Oke, baik. Lantas tindakan apa yang akan diterima oleh anak korban atas kasus ini, rekan? Mengingat korban ini memiliki riwayat gangguan jiwa. Baik,
hasil wawancara kami dengan Kapolres Siak, untuk saat ini pihak penyidik masih ingin menggali dari sisi pelaku ini, apa sih motif sebenarnya yang terjadi, yang menjadi tindakan brutal yang dilakukan oleh anaknya sendiri. Nah, belum ada keputusan sejauh ini apakah kemudian si HPP ini akan dikirim kembali ke RSJ Tampan dalam waktu dekat atau seperti apa. Nah, beriringan dengan itu, pihak kepolisian juga telah memanggil beberapa saksi dari tetangga-tetangga korban untuk dimintai keterangannya selengkap mungkin. Kita masih menunggu keputusan dari pihak kepolisian apakah si HPP ini apakah si HPP ini diproses secara hukum seperti biasanya atau kemudian dikirim kembali ke RSJ Tampan di Kota Pekanbaru. Ini yang masih kita tunggu sampai hari ini, Harin. Oke, baik, terima kasih rekan Yonal atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Main tadi kak. Ibu nggak tahu. Namu aduh. Wih Tuhan. Tolong dulu kak. Itu aku nggak berani kan? Wih Tuhan, namu aduh. Namboru. Aduh, keluar darah dari mananya. Dari mananya darah ini? Nggak sih? Tuhan. Oh, diam kau, diam kau. Kau diam. Kau diam. Diam. Makasih ya. Mampus kau, babi kau.